Sendiri itu merasa sangat terkesan sekali ketika kuliah hukum ya, dan itu memang semakin saat ini tuh semakin banyak yang relate ya terkait Hmm. apakah hukum perdata seperti itu ya. Itu banyak sekali aspek-aspek yang saya masih sering mengikuti itu. Misalnya ada terkait masalah leasing kah, atau misalnya ketika kita itu gagal bayar kemudian nanti barangnya ditarik gitu ya, terkait leasing itu saya masih sering mengikuti itu ya. Cuman karena saat ini adalah bagian dari perpustakaan dan juga seorang pustakawan, yang sangat relate dan sangat terkait itu adalah terkait masalah hak cipta. Hmm. Kalau kita menyebutnya itu adalah hak kekayaan intelektual. Jadi Hai Sobat Pustaka, ketemu lagi di Library Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi, dan tamu spesialnya dari lokal juga. Nah, kita kenalan dulu dengan tamu spesialnya. Weh, oke. selamat datang di Library Podcast Mbak Dewi. Iya, terima kasih Mas Agung sudah mengundang saya di Library Baik, Podcast. baik. Kenalan dulu ke teman-teman Sobat Pustaka di YouTube. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Dewi Puspitasari, saya adalah pustakawan di Perpustakaan Universitas Airlangga. Nah, karena beberapa pustakawan itu memiliki keahlian, jadi saya undang hari ini Mbak Dewi sebagai salah satu pustakawan yang paham hukum. Maklumlah, beliau pernah mengenyam dunia hukum sebelumnya atau studi hukum. Nah, boleh nih Mbak Dewi kenalan Mm-mm, dulu tentang bagaimana studi hukumnya mm-mm. waktu masih kuliah dulu dan Iya, kemudian relate dengan dunia perpustakaan. oke, iya. Ya, jadi begini Mas Agung. Jadi sebenarnya waktu itu saya kuliah perpustakaan dulu gitu Hmm. kan. Kemudian studi hukumnya menyusul ya. Itu S1 hukum itu Fakultas Hukum Universitas Airlangga seperti itu. Sebenarnya sudah lama sekali sih sebenarnya, Hmm. dan sejak bergabung di perpustakaan UNER itu fokus untuk menekuni bidang perpustakaan Hmm. seperti itu. Tapi ya ternyata masih banyak juga ya, karena satu dan lain hal itu masih banyak kembali menekuni untuk bidang hukum itu. Misalnya banyak menulis, beberapa kali menulis sih terkait bagaimana perpustakaan kaitannya dengan bidang hukum seperti itu gitu kan. Itu sih. Jadi untuk hukumnya memang walaupun sudah lama tapi tetap diupdate terus begitu Mas Hmm. Agung. Nah, dulu waktu kuliah perpustakaan dan juga kuliah hukum, apakah tidak berat membagi waktunya? Kalau boleh tahu, nanti bisa dibagikan ke teman-teman. Mbak ambil dua sekaligus, Iya. terus membagi waktunya seperti apa waktu dulu? Iya, ya pastinya berat sih, pastinya Hmm. berat gitu ya. Karena semua sama-sama pagi Hmm. dilakukan gitu. Cuman ya memang berat dan memang capek, tapi ya sudah alhamdulillah lah berlalu. Jadi kalau misalnya memang saat ini mungkin dari teman-teman ya mungkin merasa kuliah itu berat seperti itu, ya nggak apa-apa, nanti suatu saat akan selesai gitu, dan itu akan ada ilmu yang bisa kita manfaatkan, bisa apa ya, memberikan kontribusi lah bagi kehidupan kita di masa akan datang gitu. Oke, pernah crash nggak kuliah waktu itu? Waktu kuliahnya bersamaan, terus kemudian itu subjek yang penting kayak gitu. Pernah Kalau ngalamin? nah ini membuka aib masa Oh lalu. iya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan setidaknya kemungkinan besar ada Ya, teman-teman seperti itu juga. Dan mungkin ya. kebingungan menatanya. Iya, kalau kalau kuliah saya rasa enggak masalah ya, Hmm. walaupun mahasiswa mungkin masih nakal-nakal sedikit ya, Ah, iya, jadi titip betul. absen seperti itu, kalau Iya. crash enggak ada masalah, kalau Hmm. kuliah tuh enggak ada masalah, teman-teman baik-baik semua gitu, mau dititipin, kadang juga enggak Hmm. mau, ya udah enggak apa-apa, berarti Iya, bolos. iya. Tapi yang berat itu ketika ujiannya bareng. Oh iya ya, ujian. Mm-mm. Ya, jadi ujian bareng. Jadi ya dibagi misalnya 2 jam ujian, 1 jam di perpustakaan, 1 jam di hukum gitu. Nah, belajarnya seperti apa waktu itu, waktu ujiannya bersamaan kayak gitu? Apa ya, memang, karena sama-sama ini ya, bukan bidang eksak ya, jadi ya Hmm. bidang sosial, jadi ya so far ya nggak ada masalah. Kalau di hukum itu kan lebih banyak
bagian penalaran. Jadi kita di sana tidak hafalan malahan, tapi penalaran. Jadi kalau kita sudah memahami terkait konteks suatu mata kuliah yang diajarkan, satu subjek gitu ya. Misalnya terkait masalah perdata, masalah kemudian jual beli, misalnya seperti itu, syarat sah jual beli itu kita memahami kayak gitu-gitu konsepnya, yaitu so far tidak ada masalah. Walaupun mungkin ya karena kuliah 2 mungkin nilainya nggak maksimal gitu ya. Seperti Tapi itu. setidaknya ini adalah sesuatu yang istimewa dan mungkin spesial dalam hidup Mbak Dewi ya. Iya. Bisa langsung double degree ya gitu. Iya. Nah, bergeser ke pertanyaan yang lain. Nah, di dalam fakultas hukum apa yang paling ingat dipelajari dan bila dihubungkan dengan perpustakaan apa yang paling terkait? Iya. Jadi saya sendiri itu merasa sangat terkesan sekali ketika kuliah hukum ya, dan itu memang semakin saat ini tuh semakin banyak yang relate ya terkait apakah hukum perdata seperti itu ya. Itu banyak sekali aspek-aspek yang saya masih sering mengikuti itu. Misalnya ada terkait masalah leasing kah, atau misalnya ketika kita itu gagal bayar kemudian nanti barangnya ditarik gitu ya, terkait leasing itu saya masih sering mengikuti itu ya. Kemudian juga di hukum online juga saya suka baca lah kalau ada sengketa-sengketa gitu. Artinya semua bidang hukum itu menarik buat saya. Cuman karena saat ini adalah bagian dari perpustakaan dan juga seorang pustakawan, yang sangat relate dan sangat terkait itu adalah terkait masalah hak cipta. Kalau kita menyebutnya itu adalah hak kekayaan intelektual. Jadi hak kekayaan intelektual itu tidak hanya hak cipta, banyak sekali. Ada paten, ada merek, ada desain industri, ada pengaturan sirkuit tata letak terpadu, ya. Banyak aspek lah, 1 sampai 10 itu ya aspeknya. Indikasi geografis gitu ya. Misalnya kayak di Bojonegoro atau mungkin di Madiun ada Bermadium, itu adalah indikasi geografis kayak gitu. Itu dilindungi. Itu yang terutama terkait dengan hak cipta yang sangat relate dengan bidang perpustakaan. Oke, baik. Jadi perpustakaan nggak akan terpisahkan dengan hak cipta ya. Iya, betul. Oke. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Nah, seperti contohnya hak cipta tadi, sangat terkait dengan dunia perpustakaan. Apa sih yang sebenarnya hak cipta dan bagaimana penerapannya yang paling sering dilakukan di perpustakaan? Ya, jadi ini saya mengambil dari hak cipta ya yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi definisi hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Jadi ini bedanya antara hak cipta dengan hak kekayaan intelektual yang lain, antara paten, merek, ya, desain industri dan sebagainya. Kalau hak kekayaan intelektual yang lain itu harus didaftarkan. Kita sebagai penemu paten misalnya, seperti di UNER itu kan juga banyak sekali kan ilmuwan-ilmuwan, researcher yang dia menemukan sesuatu, itu harus didaftarkan untuk patennya. Nah, beda dengan hak cipta. Hak cipta ini perlindungannya cukup dengan deklaratif seperti itu. Jadi kita misalnya menciptakan sesuatu ya, menciptakan buku gitu ya. Kemudian itu kita share bahwa ini adalah buku saya. Ya, kita share di media sosial, kita share di mana-mana gitu ya, saluran komunikasi macam-macam seperti itu. Itu otomatis hak ciptanya sudah akan diberikan kepada orang tersebut begitu. Jadi itu yang bedakan antara hak cipta dengan hak kekayaan intelektual yang lain. Kalau yang lain harus didaftarkan dulu ke Direktorat Jenderal HAKI ya, baru kemudian nanti akan mendapatkan perlindungan. Gitu. Jadi kalau hak cipta itu otomatis kalau kita sudah mengumumkan, mendeklarasikan ini loh ciptaan saya, Iya. itu udah langsung melekat ya. Betul, hukumnya. betul sekali. Oke, baik. Nah, kalau menurut Mbak Dewi, adakah hak cipta atau apa perbedaan antara hak cipta, Creative Commons, dan juga copyleft? Oh iya. Jadi sebelumnya gini, hak cipta itu melingkupi apa saja ya. Jadi hak cipta itu ada buku, kemudian ada program komputer, kayak gitu ya. Kemudian ada pamflet ya, kemudian ada karya tulis, semua karya tulis ya bentuk macam-macam. Kalau dalam perguruan tinggi kan ada macam-macam ya, ada yang namanya skripsi, tesis, disertasi, itu semua dilindungi oleh hak cipta. Juga
melingkupi ceramah-ceramah ilmiah, kuliah, pidato ya, pidato pengukuhan guru besar itu kan. Itu juga dilindungi hak ciptanya. Kemudian alat peraga yang biasanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan gitu ya, untuk perkuliahan kan pasti ada alat peraganya. Itu juga lagu, musik, drama, kemudian seni rupa, karya seni rupa itu ada hak ciptanya juga. Karya arsitektur, peta, seni batik, fotografi ya. Juga karya terjemahan, saduran, dan karya-karya yang terkait dengan pengalihan wujud ya. Jadi misalnya ada karya dari luar negeri kita terjemahkan, itu juga ada hak ciptanya gitu. Kemudian sebenarnya cerita dulu boleh ya Boleh. terkait Ya, sangat menarik sekali. Ini karena relate dengan kehidupan kita sebagai Ya. seorang pustakawan ya. Ya betul. Jadi biar teman-teman yang apa ya mungkin berkecimpung dalam bidang perpustakaan ataupun juga yang dalam bidang ini ya terkait kepengarangan, perbukuan itu betul, biar betul. tahu. Jadi memang pengaturan hak cipta itu mengalami proses yang sangat panjang, Mas Agung. Jadi kita itu ketika sebelum tahun 82 itu menggunakan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Seperti itu. Jadi Stadblad 600 yang itu kemudian diubah tahun 82, Indonesia kemudian menghasilkan ya mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 82. Itu pertama kali pengaturan terkait hak cipta gitu ya. Kemudian diubah, diamandemen istilahnya itu dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 87. Pada tahun 87 ada amandemen untuk penambahan karena untuk biar lebih sempurna lagi gitu ya. Kemudian tahun 94 karena kita bagian dari masyarakat internasional dan kemudian ada yang namanya TRIPS ya, perjanjian antara negara-negara ya, akhirnya kita meratifikasi, istilah dalam hukumnya meratifikasi aturan-aturan dalam TRIPS itu ya. Jadi lahirlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 94. Ya, jadi mulai 82, 87, 94, kemudian disempurnakan lagi tahun 2002. Nomor 19 tahun 2002 itu menambahkan program komputer dan database. Karena sebelumnya belum masuk Ya, kan gitu. betul. Ya, gitu. Nah, kemudian berubah lagi, penambahan lagi pada tahun 2014 dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Seperti itu. Perubahannya di mana? Jadi, perubahannya adalah yang signifikan tadi ya penambahan program komputer database. Kemudian yang kedua yang terbaru itu deliknya berubah ya. Jadi dari delik laporan menjadi delik aduan seperti itu. Ya itu terkait hukum acara pidana ya. Jadi mungkin nanti di sesi yang lain mungkin ya. Bisa berseri nanti Ya, kalau. bisa berseri. Kemudian lama perlindungannya juga berubah. Kalau yang sebelumnya itu 50 tahun setelah pencipta meninggal, dengan undang-undang yang baru menjadi 70 tahun sesudah penciptanya itu meninggal. Seperti Berarti itu. itu yang tahun 2014 ya. Berarti ya. yang di amandemen tadi Ya, ya. di Oke. amandemen. Jadi memang perubahannya banyak sekali karena mengikuti perkembangan zaman dan juga mengikuti bagaimana kita harus meratifikasi persetujuan internasional yang sudah disepakati oleh banyak negara. Oh, Tuh, oke. iya. Berarti apakah ada yang menaungi untuk dunia internasional? Kalau misalnya karya-karya di dunia internasional terus kemudian masuk di Indonesia kayak gitu berarti. Ada, ya. Tapi pada muaranya tadi ada persetujuan TRIPS namanya. Dari TRIPS itu kemudian di masing-masing negara mengikuti ketentuan yang di TRIPS. Jadi secara substansi harus sesuai. Kalau bunyinya terserah aja disesuaikan dengan masing-masing negara. Tapi kalau misalnya ada karya dari asing ya pasti harus mengikuti ketentuan yang ada di sini. Gitu. Itu secara sejarahnya dulu. Oh ya. Ya, kemudian kalau kaitannya dengan perpustakaan ya dalam bidang perpustakaan, jadi sekarang kan sudah berkembang ya. Dari kalau zaman dulu mungkin ketika kita masih kuliah Mas Agung ya, ketahuan nih usianya nih. Ketahuan. Itu ketahuan. Itu kan sumber informasinya banyak berupa buku ya, Betul. ataupun karya tulis yang itu sifatnya tercetak kan seperti itu. Kalau sekarang sudah berubah karena perkembangan zaman.
banyak karya-karya yang itu bentuknya digital ya. Kita kenal dengan perpustakaan digital seperti itu. Nah, ini kalau zaman dulu saya rasa zaman sekarang juga hampir sama. Tapi ada beberapa hal sebelum nanti saya menjawab pertanyaan Mas Agung tadi, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi dalam ketika perpustakaan itu kemudian menyimpan karya-karya baik dalam bentuk tercetak tadi ya ataupun yang digital, itu ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kaitannya dengan kalau buku memang ya itu bisa dimanfaatkan ya. Kalau saya rasa perpustakaan UNER sudah sesuai gitu. Jadi buku itu semua bisa dipinjamkan ya di sini. Jadi bagi yang mungkin belum tahu, silakan bisa memanfaatkan. Saya ambil promosi nih Mas Agung ya. Bisa memanfaatkan buku-buku yang di perpustakaan UNER, khususnya untuk Civitas Akademika, boleh pinjam ya Mas Agung ya. Seperti itu, dan jangka waktunya juga tidak sebentar ya, 2 minggu, dan nanti bisa diperpanjang lagi untuk 2 minggu, seperti itu ya. Nah, untuk perpustakaan digital ini ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah privacy. Yaitu apa privacy itu? Jadi pengguna itu dapat membaca ya, tapi tidak dapat mengunduh. Jadi dia hanya membaca saja. Kan seperti itu. Itu prinsipnya. Supaya tidak melanggar haki tadi, hak intelektual, seperti itu. Jadi pertama adalah prinsip privacy. Kemudian yang kedua adalah prinsip properti. Properti itu apa? Ini terkait dengan kewajiban seluruh Civitas Akademika itu harus menyerahkan karya tulisnya ke perpustakaan. Nanti perpustakaan yang akan memanajemen itu, mengorganize itu supaya bisa dibaca dan disebarluaskan kepada masyarakat ilmiah yang lain, kan begitu. Itu ya, itu prinsip yang kedua. Yang ketiga adalah keaslian. Ya, keaslian di sini. Ini juga sesuai dengan undang-undang yang berkaitan dengan hak cipta gitu kan. Jadi informasi yang ada dalam karya ilmiah tersebut ya dilarang untuk dihilangkan, diubah atau dirusak oleh orang lain gitu. Jadi perpustakaan, tugas perpustakaan ini untuk kemudian melestarikan, tidak boleh diubah, tidak boleh dihilangkan, ya tidak boleh dirusak seperti itu ya. Itu, dan kemudian yang terakhir adalah hak akses. Jadi semua orang bisa mengakses informasi yang ada di perpustakaan, tapi tadi tidak boleh untuk mengunduh, apalagi kemudian menyebarluaskan, apalagi untuk memperjualbelikan. Itu yang prinsip yang harus dipegang. Saya rasa itu juga berlaku bagi koleksi tercetak, terlebih juga bagi koleksi yang digital. Gitu Mas Agung. Ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan bersama lah, baik dari sisi perpustakaan dan juga dari sisi pengguna perpustakaan. Begitu. Ya, oke, setidaknya teman-teman jadi tahu prinsip-prinsip utama yang mendasari sepertinya. Ya. Jadi teman-teman bisa tahu lebih tentang bagaimana penerapan hak cipta di dalam perpustakaan dan kita harusnya menghormati. Kayak gitu. Nah, Mbak Dewi, seperti tadi yang sudah saya tanyakan, apa bedanya dengan Creative Commons dan terus kemudian copyleft? Ya, jadi sebenarnya ada hak cipta, ada Creative Commons, ada copyleft, kan gitu ya. Ya betul. itu. Jadi di sini kalau hak cipta kan jelas ya, sudah diatur oleh negara, bahkan ada sanksi pidananya, gitu kan. Namanya sanksi pidana itu beda dengan perdata. Kalau perdata itu antara manusia dengan manusia gitu, antara individu dengan individu. Saya menuntut Mas Agung karena Mas Agung ingkar janji kemarin mau nraktir saya makan, ternyata nggak jadi, misalnya itu perdata. Penabuhan prestasi. Prestasi. Betul, main prestasi. Tapi kalau pidana itu kita berhadapan dengan negara. Oh, kalau pidana Iya, dan hak cipta ini kaitannya dengan negara, bukan dengan individu-individu. Nah, itu jadi memang bukan masalah yang sepele, harus diperhatikan. Jadi jangan sampai khususnya pustakawan dan juga Civitas Akademika, UNER terutama itu melanggar undang-undang hak cipta tersebut. Itu yang pertama. Nah, kemudian ada yang namanya Creative Commons ya. Jadi Creative Commons itu apakah di luar hak cipta? Tidak. Tidak. Creative Commons itu bagian dari pengaturan Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 itu malahan.
Apa Creative Commons itu? Jadi lisensi Creative Commons CC itu adalah lisensi. Lisensi itu adalah izin, gitu ya. Perjanjian kalau dalam hukum itu dalam perdata itu ada perjanjian izin itu ada gitu. Jadi saya memberikan izin kepada siapa saja gitu kan, kepada pembaca gitu kan, untuk ketentuan yang sudah saya ambil. Kan nanti kalau kita bicara Creative Commons kan ada beberapa macam. Betul, betul. Ya, ada beberapa tipe kan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, tergantung nanti penciptanya dia mau ambil Creative Commons yang mana. Kan gitu. Jadi lisensi ini justru sejalan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Jadi merupakan perjanjian lisensi bentuk tertulis ya, dan itu merupakan komunikasi antara pencipta dengan orang yang memanfaatkan hasil ciptaan tersebut. Gitu. Komunikasinya bentuknya apa? Jadi misalnya ada sisi buy itu kan. Itu adalah penghargaan yang harus diberikan pada pembuatnya. Jadi ketika kita mengambil hasil ciptaan itu ya harus menyebutkan ini karyanya siapa, seperti itu. Itu jadi tergantung penciptanya. Itu adalah lisensi, jadi izin, memberikan izin. Saya memberikan izin misalnya e-book gitu kan. Saya memberikan izin kepada pembaca untuk memanfaatkan ini gitu kan. Tapi ketika mengambil isinya harus mencantumkan nama dari penulisnya atau autornya, seperti itu. Beda lagi nanti kalau misalnya CC by NCH gitu ya. CC by NC. Jadi boleh dipakai misalnya boleh disebarluaskan tapi untuk sesuatu yang sifatnya non komersial misalnya. Jadi ada ketentuannya. Jadi ketika kita berhadapan dengan karya cipta diperhatikan ada Creative Commons-nya enggak. Kemudian Creative Commons-nya seperti apa harus kita ketahui begitu. Itu jadi Creative Commons itu lisensi, izin gitu ya, izin. Kemudian kalau copyleft beda lagi. Nah, copyleft ini biasanya diberikan terkait program komputer, perangkat-perangkat lunak. Jadi copyleft itu istilahnya pencipta ya, pencipta program komputer gitu kan. Dia itu menjadikan karya ciptaannya sebagai public domain, milik umum. Jadi dia tidak akan menuntut orang ketika misalnya, loh kamu kok pakai ciptaan saya untuk kamu kembangkan. Itu tidak, karena itu sudah dijadikan public domain. Itu copyleft. Itu biasanya kaitannya dengan program komputer. Ya, seperti kadang ada software tertentu terus kemudian di kustomisasi. Betul. Nah, dioprek seperti itu. Betul. Berarti Ya, boleh dimanfaatkan, udah di-declare. Ini boleh dimanfaatkan, boleh dipakai. Itu namanya public domain, itu copyleft. itu copyleft, ya. Dan kita tidak akan kena undang-undang hak cipta karena sudah di-declare silakan dipakai kayak gitu. Ya. Berarti ini open source yang rata-rata seperti itu. Open source ya, copyleft ya. Tapi memang ada pihak-pihak tertentu. Jadi ketika ada pihak tertentu yang mengatakan, udah punya saya, silakan dipakai, disebarluaskan gitu. Saya tidak akan meminta sesuatu dari kalian kayak gitu. Dan tidak akan menuntut ketika ada, misalnya tadi dioprek tadi ya, diubah dan diapakan gitu. Itu namanya copyleft tadi, aliran copyleft tadi. Gitu. Nah, ini jadi tahu kan teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin awam akan hal tersebut, misal tadi hak cipta, terus kemudian Creative Commons dan copyleft, jadi akhirnya kita tahu. Dan juga teman-teman yang berkecimpung dalam dunia perpustakaan juga bakal tahu tentang bagaimana penerapan hak cipta di dalam perpustakaan sendiri ya. Oke, nah ini yang terakhir Mbak Dewi. Nah, biar nggak berat, ini sedikit berat ya. Nanti kalau pengen berat lagi, berarti harus ada seri kedua. Nah, pesan-pesan Mbak Dewi untuk mahasiswa UNER kayak gitu, atau mahasiswa yang lain yang memantau Library Podcast ini. Oh ya, jadi mumpung kalian masih muda gitu kan, banyak-banyaklah untuk belajar gitu ya, banyaklah belajar, terutama sesuai dengan sesuai dengan minat, sesuai dengan passion. Walaupun orang kadang tidak harus sesuai dengan minat, tapi kalau sesuai dengan minat saya rasa lebih baik kayak gitu. Jadi banyak belajar, main boleh gitu ya, main boleh sesekali, tapi lebih banyak belajar. Ketika misalnya
orang tua ya bisa support ya. Kan sekarang banyak Mas Agung kayak misalnya kelas-kelas online kayak gitu ya tentang apapun itu ikuti gitu ya. Walaupun mungkin berbayar. Kan sering misalnya ada pelatihan tentang bagaimana membuat IC, bayar 25.000 misalnya ini mohon maaf ya. Ini contoh. Tapi itu saya amati dan itu menarik gitu loh. Jadi kalau yang memang suka seperti itu ikuti aja. Jadi ketika main-main tapi lebih banyak waktunya untuk belajar karena semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak mengasah diri itu akan berguna bagi kehidupan kita di masa yang akan datang begitu. Nah, Ya, itu pesan dari Mbak Dewi buat teman-teman sobat pustaka semuanya ya. Semoga ya, bermanfaat. ya. Dan nanti Ada ini quotes ya. ya, oke, Ya, silakan. jadi sejalan dengan itu quote dari saya, berusaha memang belum tentu berhasil. Tetapi yang semua orang yang berhasil pasti semua setelah berusaha. Wih. Oke, bagus sekali quotes-nya. Kalau terlewatkan, jangan lupa nanti ada slide setelah ini yang akan menemani teman-teman tahu quotes-nya Mbak Dewi. Oke. Oke, baik Mbak Dewi, Ya, terima kasih banyak sudah hadir di episode kali ini di Library Podcast tentang perpustakaan dan hukum ya. iya. Baik. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dengan tamu-tamu spesial lainnya. Library Podcast, referensimu buat tahu perpustakaan lebih dalam. See you. Bye. Baik, Mbak Dewi, kita Iya. akhiri dulu Mungkin Library ada Podcast. satu quote-nya. Oh ya, sudah menemukan quotes-nya. Sudah. Baik. Daripada kalau cepet ya waktunya. Enggak. Pas. Oh iya, pas. Memang pas. Nggak terlalu cepet. Oh iya. Emang kita nggak pernah